Masjid Indonesia bersatu sungguh wayang wujudkan cita mulia tingkatkan Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-ayat Shadaqallahu Adzim yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Kecamatan Cengkareng yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Azami serta Ibu dan seluruh jajaran staf, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala juga kesehatan. Yang sama-sama kita hormati seluruh ketua ranting Kecamatan Cengkareng beserta, tapi mudah-mudahan dengan niat ikhlas karena Allah, insyaallah Allah ridha dan insyaallah keberkahan akan ada pada kita semua untuk masjid muda-muda yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang bagus ini. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas karena Allah, dengan niat memakmurkan masjid seperti yang sudah tadi sama-sama kita bacakan, insyaallah Allah akan siapkan surga nanti satu istana yang mahal. Mungkin selaku anggota Dewan Masjid Kecamatan Cengkareng memimpin acara ini dari awal sampai akhir, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Mari kita bacakan seluruh Fatihah. Sekali lagi kita berdoa agar kita sehat, semua yang kita lakukan dapat ridho dari Allah, dan keluarga kita yang ditinggalkan di rumah mendapatkan kesehatan dan juga dengan Allah sehingga kita kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dibawakan suratul Fatihah. Wa binatul qabul kulluhum ajma'in al-Fatihah. Terima kasih hadirin yang saya hormati. Marilah kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu dipimpin oleh Ibu Hasnadianawati. Hadirin dimohon berdiri.
ilmu amanat akhlak, tanggung jawab, cerdaskan umat, sejahtera bersama. Jadikan masjid pusat pembina umat, eratkan persatuan bangsa, masjid kokoh menjaga. DNI, wadah perjuangan kita, masjid berdaya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehlah dan gathering Dewan Masjid Indonesia cabang Kecamatan Cengkareng yang ini merupakan program yang di tahun ketiga, artinya sudah 3 kali kita melaksanakan rehlah. Yang pertama tahun 2020 kita rehlah ke Sragen. Ada yang ikut sini Sragen? Oh, masih ada alumni Sragen. Kemudian di 2021 ya 2022 kita ke Demak, Kudus dan Muria yang banyak menegakkan. Dan tahun ini kita berkumpul di Villa Riyad Teduh, Geraha Teduh, Villa Geraha Teduh. Alhamdulillah, syukurillah kita semua di sini ada yang masih angkatan 1, 2, dan 3 PKM. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Ustaz Fadli. Mana orangnya? Terima kasih. Ustaz Fadli tadi disambutkan, jadi di sini cuma saya saja. Kemudian yang saya hormati para pengurus DMI kecamatan, baik yang ibu-ibu ataupun yang laki-laki juga ada. Dan saya hormati para ketua ranting ranting kelurahan DMI sekecamatan Cengkareng yang alhamdulillah semuanya ikut. Hanya ada yang izin dari ranting Cengkareng Barat. Ini ada saya nyampaikan permohonan izin dari ketua DMI Kota Jakarta Barat, Bapak Haji Zainal Arifin, dan juga kepada Bapak Kiai Haji Mahmud Al-Ayumi, karena kebetulan setelah acaranya terlalu padat di DMI, acara hari ini ada acara salah satunya adalah wisata religi ke luar daerah. Harus ada komunikasi yang duluan Jogor atau Kota Bunga. Nggak ada di sini mau diapain lagi? Rata-rata mohon izin tidak bisa ikut hadir di acara kita ini walaupun sesama orang Cengkareng. Insyaallah nanti kita buat agenda khusus. Saya punya rencana bikin agenda khusus refleksi akhir tahun sekaligus bakti sosial di Cengkareng, sunatan massal dan donor darah serta pengobatan gratis. Sekaligus kita bikin diskusi jelang pemilu tentang visi-visinya para anggota calon khusus wilayah Cengkareng.
biar lebih kenal lagi. Kalau sekarang kan kampanyenya cuma lewat poster doang, kita nggak dikasih tahu visi-visinya, ya hanya selayak pandang saja. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit mengedukasi tentang pemilu ya. Tadi itu ada kertas suaranya, surat suara DPD ini enggak? Kalau surat suara DPD itu ada foto dan ada namanya. Tapi untuk DPRD dan DPR pusat tidak ada namanya, hanya nama partai, tidak ada fotonya, hanya ada nama partai dan nama calon. Siapa yang dijagain untuk Cengkareng? Kalau untuk DPRD itu, ingat Pak, DPRD itu hanya ada gambar partai dan nama-nama calon di bawahnya. Yang perlu kita coblos adalah nama calonnya, calon yang sudah kita kenal, sudah kita tahu di sini. Boleh nggak kalau coblos partainya saja? Sah. Kalau coblos dua-duanya juga sah. Begitu juga untuk DPRD, DPR pusat, hanya ada gambar dan nama-nama calon. Untuk presiden ada nama dan ada fotonya. Amin. Untuk DPD RI ini yang beda. Dia ada foto dan ada namanya. Nah, ini karena punya Ibu Mahira, yang dikasih foto cuma foto Ibu Mahira. Ya jangan salah. Nanti fotonya begini fotonya nih. Fotonya banyak, semua berwarna. Nah ini Bu Mahira ngasih contoh. Dia dicoblos ya. Itu nomor berapa itu? Nomor 9. Itu mah nomornya Ibu Mahira. Karena yang bisa dicontek lah Pak. untuk contoh. Jadi kalau di bilik suara nanti terserah pilihan Bapak Ibu sekalian. Kalau ngarahin nggak boleh, kan tugas pemilu. Saya kasih contoh tadi di sini saya kira sudah cukup untuk memberikan sedikit edukasi tentang pemilihan umum. Sebagai orang berpaham, tapi banyak orang yang tidak tahu dan tidak paham untuk pelaksanaan ini. Untuk selanjutnya, saya kira ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Saya balik basic ke body, sekarang balik body. Air hanya 2 bulan. Sedangkan imam merbot guru ngaji, alhamdulillah udah terima semuanya full, nggak pakai dikurang-kurangin. Itu memang sebetulnya sudah dari tahun anggaran 2023 bunyinya seperti itu, cuman belum kita gembar-gemborkan. Dan alhamdulillah untuk dana yang sisa 4 bulan sudah mulai ditransfer ke rekening, mungkin bisa ditengokin mulai hari Rabu. Di hari Rabu boleh ditengokin itu sisa botinya. Kenapa saya bilang saya berani janji hari Rabu? Karena insya Allah kita akan dapat evaluasi bersama BPK, bersama DMI DKI, juga bersama Biro Mental pada hari Selasa. Nanti semua ketua ranting akan dipanggil bersama, diminta penjelasannya jika ada hal-hal yang dilarang untuk pelaksanaan pencairan bodi tersebut. Dan juga LPJ harus benar. Yang kemarin masih yang sudah saya share ada kesalahan, karena dari pencairan tahap 1, tahap 2 itu hanya ada 15 masjid di Cengkareng yang benar-benar sempurna, dianggap sempurna, tanda kutip ya, dianggap sempurna oleh tim pemeriksa DMDKI. Sedangkan yang lain masih ada kekurangan-kekurangan. Ada kekurangan yang
biasanya itu adalah persoalan di nota dan kwitansi. Alhamdulillah pada kemarin sudah hampir rampung 80% LPD-nya sudah diterima. Makanya kemarin sudah dicairkan semua, bahkan kita minta LPD semoga semua bisa dicairkan. Jadi saya sering bilang bahwa untuk boti semua sudah cair. Guru ngaji, imam dan rabot. Kalau masih ada yang bilang, oh saya lupa, cek itu dua, cek ke ATM dan print out buku rekening. Itu penting. Karena kemarin saya sempat berdiskusikan dengan salah satu guru ngaji di salah satu masjid di Duri Masambi, itu menyatakan belum terima. Coba kirim, dia kirim. Ini nomor rekeningnya. Kirim lagi buku rekeningnya. Ini buku rekeningnya. Hampir 2-3 hari, pas saya perhatiin koordinasi dengan pihak bank, ternyata yang dikirim beda antara nomor rekening dengan buku rekening. Mungkin punya nomor rekening bank ini banyak. Yang dikirimin dibilang ini belum cair itu besar pak. Sudah itu marah-marah. Tapi yang dikirimin print out buku rekeningnya, print out buku rekening nomor buku rekeningnya beda dengan nomor rekening yang dia kasih. Ini mohon Bapak sekalian dari guru ngaji, nomor bot dan TKN-nya dicermati kalau kirim rekening. Saya beda. Setelah 1 hari saya koordinasikan, ternyata tidak cair. Jadi ini juga bagi para imam marbot harap diteliti. Dan ini ada pertanyaan mengenai dorman. Siapa tuh dorman bisa menghalangi pencairan kita? Dari kemarin dorman kalau nggak cair berarti dorman. Kalau dorman itu maksudnya kita diminta untuk transaksi. Jadi kalau dana cair kita kan nggak pernah, orang kita mah jarang nabung juga. Sebetulnya kita dikasih buku rekening itu disuruh nabung, bukan terima tarik doang. Ini kita nih rata-rata bapak sekalian habis terima tarik lah, giliran tarik semua ditarik, nggak disisain. Nah, ini saya ingatkan supaya nggak dorman. Besok itu kalau rata-rata lu pernah nangis dulu nih ada. Habis sisain ngambil lagi ntar ngambil lagi di Februari, jadi tadi berbuat semua hasilnya di apa? Dia nggak dapat apa-apaan, jadi tahu tarik habis. Makanya muncul kalimat si dorman itu. Katanya di Ahmad kemarin, di Ahmad kita mau datang tadi kan jawab sampai dalam. Intinya supaya ada transaksi berjalan di ATM kita. Atau sering-sering ditengokin, sering-sering pakai belanja pakai ATM kita itu, supaya menghindari dorman. Gitu ya. Ya, saya kira beberapa informasi itu. Kemudian ini acara kita nanti kita lanjutkan dengan pesan dan kesan dari perwakilan masing-masing kelurahan. Tinggal nanti ditunjuk atau mau berbuk, silakan masing-masing perwakilannya bisa sumbang saran. Kita juga butuh masukan dari kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan selain kegiatan ini mungkin ada masukan untuk bisa kita lebih maksimal lagi. Baik Bapak sekalian, untuk kegiatan esok kita akan mulai dari pagi olahraga, sekaligus kita bikin games juga agar sebelum pulang kita bisa lebih segar lagi. Makan pagi sudah disiapkan dan keberangkatan pulang kita sekitar jam 10 karena ya mungkin 9 10 bisa, nanti menyesuaikan saja. Kalau minggu itu yang turun seragam waktu itu jam 1 pasti turun semua. Kalau dia dari pagi sebelum itu turunnya masih
Baik, ini saya buka door prize dulu ya. Coba. Itu ya, absen. Ada 3 item, pokoknya 2 ulang lagi semuanya. Saya bagi per kelurahan ya, biar nanti berpulang nggak? Ini dulu Kosambi. Untuk mana dulu Kosambi? Pak Zainuddin, sebutkan nomor berapa yang diminta? Nomor 3 aja, nomor berapa ya? Nomor 3 atas nama Iman dulu nih. Mau mana ini. Kira dulu pertama dulu. Nomor 3 atas nama ada yang banyak. Nomor 7. Ini namanya cukup singkat. Bapak Tayang. Atau Bapak Tatang. Sekarang dari Cengkareng Timur. Nomor 1. Cengkareng Timur. Nomor 1. Hah? Dari dulu ke Sambi. RT Rawi. Coba nomor berapa? 1. Nomor 5. Nomor 5 Bapak Fahrin. Fahri. Kapuk. Nomor saya minta. Untuk kapuk saya minta dari Kosambi. Apa Sanusi? Nomor berapa? Dia sampai nomor 35. 29. Nomor 29 itu orang nggak ada. Nomor berapa? 25. 25 Ustadz Abdul Ashifin ada? Ada. Ashifin ya awalnya. Oke. Satu lagi Daud. Untuk Daud saya minta Kang Eki nomor berapa untuk Daud? 15 itu dari masjid apa ini? Nomor lagi nggak salah 25 ada 25. Nomor 25 Bapak Muiz Alifras ada nggak? Nomor 3 Ustadz Mahroja ini ada. Ayo pada untuk menerima bingkisan. Apa aja? Siapa yang pernah dapat bantuan dari Bill Metal? Bill Metal Provinsi DKI Jakarta. Masjid-masjid itu biasanya dapat program bantuan, apalagi yang sedang melakukan renovasi. Bagi masjid ataupun musola yang akan atau yang sedang melaksanakan
Silakan. Terima kasih Ustaz Haji Hazami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Kecamatan Cengkareng Ustaz Haji Hazami serta Ustazah Ella Hazami, para pengurus, para pimpinan, para marbot, para ketua DMI di wilayah Kecamatan Cengkareng yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak semua serta ibu-ibu. Ini acara luar biasa karena saya juga mengamati perkembangan Dewan Masjid Indonesia di semua wilayah, di semua kecamatan. Rasa-rasanya cuma kecamatan Cengkareng yang aktivitasnya melebihi dari DMI Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah. Saya di kecamatan Jakarta nggak pernah dengar juga dia kayak begini aja kegiatan kayak begini. Bapak dan Ibu sekalian, saya sedikit bernostalgia. Saya dengan Ustaz Haji Hazami ini sejak tahun 2000-an. Jadi ketika ada forum ulama habaib jilid 1, saya nyebutnya begitu. Karena kita akhirnya bukan di daerah yang adanya di daerah sekitar Menteng, ya. Saya dengan beliau sudah mulai itu bagaimana membuat kegiatan festival maulid di lapangan Banteng, kemudian keluar daerah, bagaimana masyarakat kegiatan-kegiatan festival maulid yang ada di Jakarta. Kemudian bersama beliau juga saya mengadakan berbagai kegiatan yang kaitannya dengan kegiatan pembangunan mental spiritual. Ya, pembangunan mental spiritual itu yang paling memiliki peranan itu bapak dan ibu-ibu semua, para anggota DMI, para pengurus masjid, para imam, itu yang luar biasa sekali. Dan saya pernah berada di sana tahun 2015. Allah kasih saya amanat untuk melaksanakan tugas sebagai kepala biro pendidikan mental spiritual. Posisinya udah kepala pengurus masjid, pengen jadi marbot. Umroh dari pemerintah DKI Jakarta, ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengenalkan diri tahun 2015, kemudian saya tugas di Wali Kota Selatan, kemudian juga terakhir saya adalah Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta Timur. Tapi 5 bulan yang lalu Allah sudah memberikan saya kesempatan lain, artinya batas waktu memang tidak bisa dihindari. Jadi sejak Juli saya sudah purna berarti, ya, sudah purna tugas. Jadi pertemuan malam hari ini kalau berkaitan dengan kegiatan yang berbau biologi mental itu adalah pendapat pribadi saya hubungannya dengan tugas-tugas dari pemerintah. Bapak dan Ibu membuat sebuah perjalanan, memaksakan sebuah perjalanan atau rihlah. Tapi bilang lantas sudut rehal illa salah masjid. Jadi kecuali 3 masjid, dia harus memaksakan diri untuk jalan-jalan. Pertama masjidku, Masjidil Haram, dan kemudian Masjid Al-Aqsa. Nah sekarang pemanasan dari DMI Kecamatan Cengkareng itu masih main dan fokus di wilayah Indonesia. Barangkali ada muhibah dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cengkareng ke Singapura yang dekat negara Asia, ke Malaysia, atau berkembang mulanya di sekitar Jawa ke daerah Aceh, ya, kemudian ke daerah Sumatera lainnya. Saya kira ini bagian dari kegiatan saling mengunjungi untuk peningkatan silaturahim antar pengelola. Bapak dan Ibu sekalian,
pada kesempatan malam hari ini kami memang dari Auli Wisata coba menawarkan beberapa program yang barangkali suatu saat kita bisa saling bersinergi antara Auli Wisata dengan Dewan Masjid Indonesia, terutama Dewan Masjid Indonesia. Kami sudah ikut mengambil bagian, terutama pada kegiatan pemberangkatan umroh yang terakhir sekitar tahun 2018 kami berperan serta juga memberangkatkan beberapa marbot masjid dari APBD DKI Jakarta. Mudah-mudahan nanti masih juga seperti itu. Namun di luar itu ada kegiatan yang memang kami sedang siapkan. Di antaranya umroh Sya'ban. Kami sedang menyiapkan umroh Sya'ban. Durasinya cukup lama, 11 hari. Kemudian dari umroh Sya'ban ini barangkali kita bisa berdiskus Sya'bannya, malam diskusi Sya'bannya ada di Kota Mekah, karena kita ada di sana sejak tanggal 22. Kalau orang bingung nanti tanggal 22 kita berbenturan sama pemilu nggak? Insya Allah nggak. Pemilunya tanggal 14, ya, tanggal 14 Februari. Nah, kegiatannya tanggal 22 Februari. Jadi setelah pemilihan umum, panitianya sibuk, yang lainnya sibuk, ya, yang ada waktu untuk umroh Sya'ban bisa bergabung, ya, malam Isku Sya'bannya di Kota Mekah Al-Mukarramah yang diisi dengan tawaf dan sa'i. Karena apa? Programnya tanggal 24 itu kita akan mengambil umroh sunnah dari Jalona. Jadi kegiatan umroh Sya'ban ini difasilitasi dengan 3 kali umroh 11 harinya.